Sementara konsep uang tunai sudah kuno, dunia memasuki era baru di mana mata uang tidak lagi dikendalikan oleh individu atau pemerintah. Selama kita bertransaksi dan bertukar layanan, uang akan selalu menjadi kekuatan dunia. Sifat uang telah berkembang dari waktu ke waktu dan saat ini sedang mengalami transformasi terbesarnya. Tetapi, untuk menghargai betapa mudah dibentuknya mata uang itu, kita perlu membuka mata bahwa di sekitar kita telah berjalan ilusi terbesar di dunia modern, cryptocurrency. Setiap orang menginvestasikan waktunya berjam-jam setiap hari untuk mendapatkan suatu benda ilusi ini. Tetapi pada kenyataannya, benda ini tidak pernah benar-benar ada dan tidak memiliki nilai intrinsik apapun. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, suatu daerah bernama Lydia mengganti kambing dengan koin emas agar barter terasa lebih nyaman. Mereka menanamkan objek fisik dengan nilai nominal, dan konsep itu berkembang selama beberapa abad menjadi uang kertas dan koin yang kita bawa di dompet kita hari ini. Ini tentu lebih mudah dikelola daripada harus membawa seekor kambing. Pada tahun 1971, kisah tentang uang mencapai titik balik dari keberadaannya, dan cara kita dalam mengukur nilai berubah selamanya. Ketika Presiden Richard Nixon melepaskan Amerika Serikat dari standar emas, dia menancapkan paku terakhir ke dalam peti mati sistem Bretton Woods dan mengubah dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya setiap mata uang lain di dunia menjadi mata uang fiat. Nilai dolar tidak lagi diukur terhadap emas, melainkan diukur oleh peraturan, hukum, dan pemerintah. Akibatnya, untuk pertama kalinya, uang dipisahkan dari fisik dan menjadi sistem kepercayaan tersendiri, dalang oleh tangan-tangan tak kasat mata pemerintah. Saat ini, kepercayaan pada sistem bank sentral seperti Federal Reserve Amerika Serikat menyusut dengan sangat cepat, terutama di dunia Trump dan Brexit. Kita juga hidup pada masa ketika langit-langit teknologi hancur setiap hari dan kebutuhan konsumen didorong oleh kenyamanan dan kebaruan. Faktor-faktor ini telah digabungkan untuk mendefinisikan kembali arti istilah kuno seperti koin, dompet, dan uang yang dengan cepat menyelaraskan diri dengan ruang virtual. Rangkaian angka 1 dan 0 yang digital dapat diprogram dan kompleks yang disimpan dan dienkripsi dalam database online yang seperti Anda tahu, ini adalah sistem keuangan baru di dunia modern. Munculnya cryptocurrency. Semua orang pernah mendengarnya, namun hanya sedikit yang tahu bagaimana menjelaskan apa itu cryptocurrency atau bagaimana mereka bekerja. Seperti misalnya Bitcoin. Ia direkayasa pada tahun 2008 oleh sosok anonim bernama Satoshi Nakamoto, yang mungkin ini adalah sebuah korporasi dan merupakan cryptocurrency paling dikenal di dunia, yaitu uang digital dalam bentuk serangkaian data komputer terenkripsi yang digunakan untuk melakukan pembayaran online. Tetapi Bitcoin bukan satu-satunya mata uang kripto yang baru bermunculan di dunia ini. Litecoin, Ethereum, dan Dogecoin adalah di antara cryptocurrency lain yang mendapatkan popularitas. Sementara, revolusi mata uang digital bahkan melampaui ranah kriptografi. Stan Stalnaker, pendiri jaringan kolaborasi Global Hub Culture, telah menciptakan satu digital currency baru yakni VAN, mata uang digital tanpa batas dan tanpa biaya, bersifat tersembunyi, namun keberadaannya bisa diketahui oleh siapapun. Pada tahun 2015, hibah dari Bill and Melinda Gates Foundation membawa VAN ke sistem mata uang fiat seluler yang berkembang di banyak negara dunia ketiga. Sebagai mata uang yang didukung oleh karbon dan komoditas lainnya, ini adalah alternatif hijau untuk uang tunai fisik dunia modern. Stalnaker juga membual bahwa VAN adalah mata uang paling stabil di dunia, membuatnya menjadi minat khusus bagi pedagang currency yang menyambut investasi safe haven selama masa politik yang tidak stabil belakangan ini. Di luar mata uang peer-to-peer, ada alternatif pembayaran lain yang menghilangkan gesekan dalam menangani uang fisik. Jaringan pembayaran seperti PayPal, Apple Pay, hingga GoPay atau ShopeePay menjadi semakin umum karena mereka telah merangkul banyak sistem fiat digital yang berkembang, bahkan di negara dunia ketiga. Kami melihat tren yang berkembang ke arah pembayaran seluler, M-Pesa di Afrika misalnya, menggunakan telepon seluler sebagai perangkat utama untuk mentransfer pembayaran, dan bahkan mengirim uang melalui pesan teks. Seperti pada tahun 2011 lalu, M-Pesa telah mentransfer 11% dari PDB negara Kenya.
Tagihan operator adalah bentuk pembayaran lain yang menghubungkan ponsel Anda ke akun online, memungkinkan Anda memesan kamar hotel dengan nomor telepon Anda, alih-alih menggunakan kartu kredit yang Anda miliki. Anda bisa dengan mudah membayar tagihan itu melalui telepon seluler Anda. Di Swedia, aplikasi Swish misalnya, ia memungkinkan orang mentransfer uang menggunakan ponsel cerdas mereka. Hal ini telah menjadi sangat populer sehingga banyak yang menyebut Swedia sebagai pelopor bagi masyarakat tanpa uang tunai. Hal ini tentu sangat menunjukkan bahwa sifat uang kini telah berubah ketika ia dilepaskan dari komoditas berwujud dan diukur oleh kebijakan pemerintah. Selain sistem yang ramah seluler, ada juga mata uang nilai perusahaan yang telah diintegrasikan oleh banyak perusahaan ke dalam pengembangan mereka. Nilai diperoleh dari apa yang didapatkan konsumen dari produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan tersebut, bukan dari alat pembayaran yang sah dari sebuah negara. Melihat dari perspektif gambaran besar itu, semua ini adalah bagian dari prinsip gamifikasi yang menawarkan insentif sebagai cara untuk mendorong keterlibatan khalayak ramai yang telah membuat dampak besar baik dalam industri video game dan mata uang dunia maya. Game seperti Warcraft misalnya, melihat pemain menghabiskan waktu berjam-jam melakukan misi untuk mengumpulkan cukup emas virtual untuk meningkatkan karakter mereka. Mereka akhirnya dapat menjual avatar mereka untuk mendapatkan mata uang yang lebih kuat. Pada tahun 2009, tambang emas semacam ini menghasilkan sekitar 3 miliar dolar dalam kehidupan nyata, membuktikan bahwa mata uang dunia maya modern sama sekali tidak bisa diremehkan. Jika itu tidak cukup mengesankan, Linden Labs Second Life, salah satu platform game online terbesar di dunia, menghasilkan sekitar 144 juta dolar pada paruh pertama di tahun 2009. Titik ini telah melampaui tidak kurang dari PDB di 19 negara. Lalu apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sekarang kita akan kembali beberapa puluh tahun ke belakang ketika Amerika Serikat meninggalkan standar emas pada tahun 1970-an yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap sistem fiat telah menyusut yang dipicu oleh ketidakpercayaan umum terhadap perusahaan perbankan dan mekanisme yang dikendalikan oleh pemerintah. Sifat uang berubah ketika ia dilepaskan dari komoditas berwujud lalu diukur oleh kebijakan pemerintah. Tren teknologi akhir-akhir ini telah semakin berbelok dari sistem perbankan fisik menuju sistem keuangan digital. Mata uang digital hari ini siap mengantarkan dunia ke dalam tatanan dunia keuangan baru. Hanya waktu yang akan memberitahu secepat apa teknologi ini akan membungkus dunia imajinasi yang dihasilkannya, dan selama apa ia akan bertahan. Namun di samping itu semua, ada satu fakta tetap yang harus kita sadari. Suatu korporasi yang menetapkan nilai yang diwakili oleh digital currency akan mampu memiliki kekuatan untuk mengambil nilai itu dan menempatkannya ke dalam sesuatu yang lain, seperti chip atau kode yang kabarnya sudah diproyeksikan dalam tatanan dunia keuangan baru. Pada akhirnya, masa depan uang bukanlah milik dunia material plastik dan kertas, tetapi dalam matriks kompleks kode kriptografi, rantai data, dan teka-teki matematika. Itu semua tidak akan dikendalikan oleh badan yang mengatur, tetapi oleh individu-individu tertentu. Tatanan dunia baru lebih dekat dari apa yang kita pikirkan.